Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang kelihatan puasanya gitu ya, kurang power ya. Ulangi sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Fadallahu ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhu nabiyyil karim. Ikhwati barakallah, shaimin wa shaimat. Alhamdulillah pada kesempatan zuhur hari ini kita bisa melaksanakan salat zuhur berjamaah dan di bulan Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dimuliakan? Karena memang bulan ini diturunkan Al-Qur'an Al-Karim. Sehingga pilihan, ini bulan pilihan. Bahkan kewajiban puasa ini berbanding lurus dengan sebab diturunkannya firman-firman Allah di bulan ini. Ya, Masya Allah, luar biasa. Allah sebutkan dalam Al-Quran, syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Begitu. Di bulan Ramadan inilah Allah turunkan Al-Quran sebagai guidance, petunjuk, sebagai penuntun hidup manusia, dan sebagai penjelas dari petunjuk itu juga dia sebagai pembeda antara hak dan yang batil. Begitu. Subhanallah, luar biasa. Untuk mengetahui benar salah, Quran guidance-nya. Ya. Kemudian faman syahida minkum syahra falyasum. Kalau kamu bertemu dengan bulan tersebut, maka hendaklah kalian berpuasa. Dan kita berharap puasa tahun ini jangan cuma sekedar liwat. Ya. Jangan sekedar liwat. Karena berkali-kali kita bertemu bulan Ramadan, hasilnya belum nampak. Betul nggak kira-kira? Belum ngefek. Padahal jelas tujuan puasa Ramadan itu agar kita diangkat derajatnya oleh Allah sebagai orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran suratul Baqarah ayat 183. Kita baca sama-sama teman-teman. Saya baca kemudian antum bisa ikut sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Boleh semuanya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Masya Allah, nikmat bergema kita baca Quran ya, Masya Allah. Kalau barang-barang begitu memang bergema ya. Mudah-mudahan sampai ikhwati marullah, itu nikmatnya baca Quran ya. Wajar kalau Quran itu betul-betul firman-Nya Allah, karena beda dengan kalimat lain. Subhanallah. Siapapun yang membacanya satu huruf, Allah akan balas 10 kebajikan. Alif Lam Mim berapa huruf? 3 ya, 3 huruf. Berarti kalau kita baca itu dapat 30 kebajikan. Itu kalau kita lakukan di luar bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan, Masya Allah, Allah lipat gandakan. Mulai dari 70 kali lipat sampai 700 kali lipat. Luar biasa. Banyak benar kita dapat pahala di bulan Ramadan ini. Masya Allah.
Berapa kali kalau kita khatam baca Quran biasanya setiap bulan Ramadan tadi? Sekali ada ya? Mudah-mudahan sekali ada ya. Kalau bisa 2 kali gitu ya. Kalau bisa 3 kali, minimal sekali lah ya. Atau saya nggak bisa sekali Pak Ustadz, ya udah setiap hari baca gitu aja ya. Ada orang yang betul bacanya lambat gitu. Yang udah nggak apa-apa, nggak bisa khatam apa, tapi setiap hari baca. Begitu. Itu yang penting. Kadang baca Qra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Kan gitu ya. Insya Allah kalau kita bacanya tuh, kata Nabi, bacalah Quran, maka insya Allah Quran akan menjadi syafaat bagimu. Kenapa? Karena pahalanya banyak. 1 huruf aja 10 kebajikan. Nah kalau kita baca hatam 114 surat, berarti berapa ayat? 6.600 sekian ayat. Terus berapa huruf? Waduh, ada yang bisa gitu? Udah pernah ngitung hurufnya belum? Bismillahirrahmanirrahim itu aja 19 huruf. Masya Allah, baru bismillah doang tuh. Semua kalau kita hatam, pahalanya banyak banget. Tapi nggak usah hitung-hitung pahala lah ya. Ya, nanti pede banget kita masuk surga gitu ya. Padahal belum tentu juga masuk surga ya. Gitulah lemahnya kita. Dikit-dikit hitung. Berbuat baik tuh banyak ngitung. Gitu ya. Berapa pahalanya, berapa begitu. Masya Allah, luar biasa. Ya, kalau kita berbuat baik selalu saja kadang-kadang hitung. Sementara kita berbuat dosa pernah dihitung? Nggak pernah dihitung. Betul gak? Ya, Masya Allah. Itulah yang disebut bagaimana mungkin kita mencapai predikat takwa kalau value dari puasa ini nggak kita dapatkan, termasuk membaca Al-Quran. Ya, kualitas membaca Quran itu kita tingkatkan di bulan Ramadan ini. Bukan hanya dari ayat ke ayat, bukan hanya dari surat ke surat sehingga kita bisa menghatamkan sekali, 2 kali, 3 kali. Bukan hanya itu. Kita upgrade, kita tingkatkan kualitasnya dengan membaca terjemahan, biar kita paham apa yang Allah mau. Kan begitu? Ya. Ada WhatsApp dari istri kita, dari anak kita yang kita cintai. Kita cuma baca doang. Ya. Sang penulis pesan itu akan bertanya-tanya, kenapa cuma dibaca ya? Kan gitu kan? WA yang dikirim cuma contreng biru, kan gitu kan? Dibaca tapi nggak direspon. Ya enggak? Kan ada masalah. Allah juga begitu, menurunkan Quran kepada kita bukan cuma untuk dibaca. Ya kan? Ngerti nggak yang apa kita baca itu? Gitu. Maka kita hatamkan juga terjemahnya. Ada yang udah pernah hatam terjemahan di sini? Ada? Ayo, harus sekarang itu mulai dikit-dikit. Anak saya yang kecil tuh SD tuh suka baca terjemahan dia, Masya Allah. Baca terjemahannya sampai tiduran itu. Saya juga bingung tuh. Kamu ketiduran baca Quran? Baca terjemahan bi. Oh ya udah, kalau baca Quran nggak boleh ya. Baca terjemahan nggak apa-apa. Luar biasa. Karena kalau baca terjemahan nggak pakai adab nggak apa-apa ya. Adabnya biasa-biasa aja. Yang penting selesai, tuntas kan gitu ya. Asik soalnya baca terjemahan itu sebenarnya teman-teman. Jadi baca terjemahan, kalau kita baca terjemahan, insya Allah kita paham apa yang Allah mau, sehingga kita bisa respon, mau kita replay nggak pesannya, kan gitu. Ya, kalau perlu ditingkatkan lagi dengan membaca tafsirnya, ya, minimal tafsir lokal lah. Tafsir lokal siapa? Buya Hamka punya tafsir, namanya tafsir apa Buya Hamka? Wah nggak familiar. Buya Hamka tuh pahlawan Indonesia ya teman-teman, jangan lupa ya, yang mensolatkan jenazahnya Insinyur Soekarno. Ketika Insinyur Soekarno meninggal, mati ya, dia minta disolatkan Buya Hamka. Buya Hamka yang nyolatin. Walaupun Buya Hamka pernah dipenjara sama beliau ya, justru di penjara beliau menulis kitab namanya tafsir. Tafsir apa? Al-Azhar. Udah pada punya? Udah? Ya Allah ya Rabbi, beli ya. Ada 9 jilid. Pesan mas saya juga boleh, itu bukan berarti saya jualan. Saya gak jualan. Ya, subhanallah. Tapi saya bantu bagi jamaah yang mau, saya sediakan begitu. 9 jilid doang, sekitar 3 jutaan. Lebih mahal daripada sepeda listrik ya.
motor nih. Masya Allah luar biasa, motor punya semua kan ya. Jangan sampai nggak punya lah ya tafsir Al-Azhar. Ada juga tafsir lokal yang namanya tafsir Al-Misbah. Siapa yang nulis? Profesor Dr. Quraisy Shihab. Kenapa sih kita pengen juga baca buku mereka ini, tafsir mereka? Mereka kan orang lokal, tahu bagaimana apa namanya, karakter lokal, karakter Nusantara kan begitu. Jadi kita enak bacanya. Ya. Boleh juga kalau kita baca terjemahan yang lain kayak kitab tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain, tafsir Al-Munir dan sebagainya, boleh-boleh aja, nggak apa-apa, silakan aja ya, boleh. Tapi kalau bisa yang lokal punya juga lah ya, buat pembandingnya, insya Allah. Tingkatkan. Kenapa? Kalau kita baca terjemahan doang, ada beberapa hal yang kita ketahui. Contoh, ada kalimat ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Terjemahnya kan gitu, yaitu jalan-jalan Allah yang telah engkau anugerahi nikmat. Cuma begitu doang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan kau tunjukkan kami orang-orang yang engkau murkai, juga jangan kau tunjukkan kami jalan orang-orang yang engkau sesatkan. Apaan maksudnya? Keterjemahan doang kagak ngerti kita. Betul nggak? Baca tafsirnya. Ternyata yang kita minta siratal ladzina an'amta alaihim adalah jalan orang-orang yang diberikan nikmat. Itu siapa? Minan nabiyyin siddiqin, syuhada, salihin. Kan gitu kan? Oh, jadi ngerti. Ternyata yang kita minta jalannya para nabi, para syuhada, para salihin, para siddiqin. Loh, kok hidup kita nggak kayak nabi? Kok hidup kita jauh dari petunjuk Rasulullah gitu? Nabi yang mana kita contoh? Gitu ya. Kalau nggak bisa Nabi Muhammad, ya Nabi Musa misalkan, atau Nabi Isa atau Nabi yang lain. Walaupun tidak direkomendasi kan begitu. Yang direkomendasikan oleh Allah ya Rasulullah Muhammad SAW. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, kita ikutin. Loh, kita minta ditunjukkan jalan seperti Nabi Muhammad, tapi perilaku kita jauh dari Nabi Muhammad. Bagaimana kualitas puasa kita? Bagaimana kualitas ibadah kita yang lain? Kalau nggak kita ngikutin Nabi, sholat aja kita diperintahkan oleh Rasul seperti Nabi, shollu kama ra'aitumuni usolli. Dan itu sebenarnya pesan tersirat bahwa kita mesti ngikutin totalitas apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Selama itu tidak khususan buat beliau. Ada kekhususan yang tidak bisa kita ikuti. Seperti Nabi Muhammad punya istri lebih dari 4, itu nggak bisa kita. Ya, kita minimal 1 ya, maksimal 4 gitu. Ya, jangan lebih dari 4. Kalau udah baca masalah kayak gini memang penting tuh teman-teman ya, biar rezekinya nambah. Ya. Yang bujang-bujang terutama ya, suruh pada nikah nih ya, bujang pada bujang coba ya, coba nikah ya, biar rezekinya nambah ya. Tanya Pak senior ini punya rumah gara-gara nikah, punya mobil gara-gara nikah, tanya aja, betul gak Pak? Betul. Kalau nggak nikah nggak dapat rumah, dia nggak dapat mobil gitu. Subhanallah. Jadi kalau kita nikah rezeki itu nambah gitu ya. Itu punya 1 istri itu kayak gitu, luar biasa ya. Luar biasa. Padahal diperintahkan Allah nikah itu kata Allah apa? Masna wa sulasa wa ruba. Kan gitu ya? 2, 3, 4. Kayak sholat wajib lah ya. Minimal 3. 2 sholat subuh ya. Ada 1 lagi 3 sholat maghrib. Isya 4, zuhur 4, asyar 4, bacakan 4. Subhanallah. Gitu ya teman-teman yang kita upgrade nih. Kualitas ibadah kita di bulan Ramadan ini jangan hanya sekedar baca Qur'annya saja. Misalkan ini baru 1 poin ya, tentang baca Qur'an aja nih, membuat kita lebih berkualitas membacanya, supaya Allah itu tidak tersinggung dengan bacaan kita, cuma baca doang loh ya. Gimana sih, kagak ngerti responnya apaan. Anak kita aja, anak saya di Mesir itu kalau WA tuh sampai 2 hari, 3 hari, 4 hari marah dia. Bi, udah 3 hari kan dijawab-jawab, Bi. Apa ya? WA. Udah pernah dibaca udah. Emang kagak ngerti maksudnya? Minta kirimin uang. Oh gitu ya. Kok nggak dikirim-kirim gitu ya? Oh iya, berarti saya kurang paham di situ. Nggak detil bacanya kan gitu kan? Insya Allah, Masya Allah, harus detil baca, ngerti. Kita respon. Nah gimana Allah kasih udah sekian surat, 114 surat, banyak banget suratnya. Ya Allah, yang kita respon yang mana gitu. Dan takwa itu kan definisinya itu menjalankan perintah Allah, betul gak?
menjauhi larangan. Betul gak? Itu definisi takwa. Lah kita tahu takwa dari mana? Perintahnya Allah di mana? Kita tahu perintah Allah, larangan Allah di mana? Di Quran. Maka kita harus update kualitas bacakunya, ditambah dengan mengerti, memahami isinya. Ya, baca tafsirnya. Saya di rumah tafsir ada variatif tuh. Ibnu Katsir saya punya, fi Zilal Quran saya punya, ya beberapa tafsir lokal juga saya upayakan punya semua, kan gitu kan. Karena masing itu perlu variasi, berbeda pendapatnya luar biasa, ya. Kemudian ikhwatul fillah, ketika kita baca siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, jangan kau tujukan kami orang-orang yang dimurkai. Kan bingung kita, maksudnya siapa nih? Kalau kita baca tafsir dikasih tahu, dijelaskan oleh para sahabat yang dimaksud maghdub itu adalah orang-orang Yahudi. Jangan kau tunjukkan kami seperti orang Yahudi, di mana orang Yahudi itu pinter, cerdas, tapi nggak beramal, ya, bahkan ngerusak amalnya kayak Israel, Zionis Israel, ya. Itu kayak gitu, ya, masya Allah, pandai pinter. Bahkan negeri di seluruh penjuru dunia ini yang paling banyak doktornya Israel, hampir sekitar 30% penduduknya doktor. Keren banget ya. Indonesia doktornya sekitar ya 1 atau 2% lah ya, jauh banget. Ya, orang yang pintar-pintar, cuma sombongnya luar biasa, ujub. Ya, na'udzubillah min. Kita nggak mau kayak gitu. Dan juga kita nggak mau dhalin seperti orang-orang yang kau sesatkan. Siapa mereka? Ya Nasrani. Kenapa? Dia perilakunya baik, ya, tapi ininya nggak ada. Bahkan kitab sucinya produk siapa, kan gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Ya, kita upgrade. Kita pengen berkualitas ibadah kita di bulan Ramadan ini, ya. Yang pertama, bagaimana kita berinteraksi dengan Quran dengan utuh, ya, bukan hanya sekedar dibaca, tapi kita pahami isinya, kemudian kita respon apa mau Allah, begitu, ya. Di antaranya puasa Ramadan ini, ya, yang Allah minta adalah puasa. Ya, para ulama berbicara baca puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, bukan hanya sekedar niat, tapi betul-betul menjaga lisan, menjaga telinga, menjaga mata, menjaga seluruh anggota tubuh kita dari hal-hal yang Allah tidak ridho kepadanya. Masya Allah, berat banget itu puasa. Puasa jiwa kita, puasa raga kita, kira-kira begitu, ya, menahan dari segala bentuk dosa dan maksiat, termasuk hawa nafsu kita tahan juga, ya teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang gak kalah pentingnya adalah syaratnya. Untuk mendapatkan puasa yang kualitas itu syaratnya adalah iman, karena Nabi bilang gitu, man shoma Ramadan imanan wahtisaban, barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan karena mengharap balasan Allah Subhanahu wa taala, baru ghufiru lahu ma taqaddama min dzambi, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Harapan kan kita itu, Allah ampuni dosa-dosa kita, ya. Kalau Allah ampuni dosa-dosa kita, mudah-mudahan kita masuk surga. Itu yang paling penting. Karena itu banyakin istighfar juga di bulan-bulan ini, sebagaimana zikir yang telah dituntun, diarahkan oleh para ulama tentang memperbanyak zikir di bulan Ramadan. Apa itu? Asyhadu an la ilaha illallah, semuanya. Astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Sekali lagi, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Terakhir, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Masya Allah, itu diperbanyak teman-teman. Maknanya kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang, insya Allah. Itu perlu juga ngerti, jangan sampai nggak ngerti, ngomong nggak paham, kita nggak ngerti. Yaitu nilai keimanannya kuat di situ dalam. Semua nilai keimanan tuh luar biasa. Ya, asyhadu an la ilaha illallah,
Asyhadu an la ilaha illallah itu masalah keimanan. Astaghfirullah juga bagian daripada keimanan. Nas'aluka ridhaka wal jannah, tentang iman terhadap jannah. Wa na'udzubika min sakhatika, iman juga kepada nar. Mudah-mudahan bermanfaat karena waktu kita cuma sampai jam 12.35. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya sekali lagi mohon maaf. Aku liqauli hadza astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.